Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah Allahu Akbar. Para anak-anak yang saleh dan salehah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini Bapak mengajarkan tentang pelajaran yang kelima, yaitu salat kewajibanku. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inti ibadah salat. Nah, dari salat ini kita tanda bukti beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dari salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini adalah tanda kita umat muslim yang wajib kita laksanakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat artinya adalah doa. Salat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya. Biasa takbiratul ihram dalam salat ialah Allahu Akbar. Sampai dia ruku, sujud, duduk, dan sampai salam. Itu dinamakan salat. Kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu salat adalah bentuk pengabdian dan pembuktian diri. Jadi, kita sebagai umat muslim, jika kita tidak sholat, maka tidak ada bukti kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah satu-satunya untuk membuktikan kita pengabdian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Jika kita tidak sholat atau meninggalkan, maka robohlah iman kita, tidak kokohlah iman kita. Jadi kita harus benar-benar menjaga sholat kita dalam kehidupan ini. Anak-anak yang soleh dan solehah, sholat adalah bukti kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita benar-benar menyembah Allah. Percuma kita mengakui adanya Allah tapi kita tidak sholat. Karena sholat itu tanda bukti kita benar-benar menyembah Allah. Dan juga tanda bukti yaitu bersyukur. Memohon ampunan. Dari bersyukur kita, sehatnya kita, imannya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan rasa syukur kita. Dan juga kita harus banyak-banyak memohon ampun. Jadi kalau orang sholat itu, ibadah sholat itu adalah termasuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam sholat itu sudah tercangkup semuanya. Memohon ampun, terus juga berdoa, meminta, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau dikabulkan doa kita kalau kita dalam sholat aja selalu lalai. Jadi
anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, Bapak ingatkan agar selalu menjalankan ibadah sholat. Pak, saya belum hafal bacaan-bacaannya. Belajar sedikit demi sedikit, ikuti sedikit demi sedikit, nanti akan terbiasa. Dan itu wajib dibiasakan. Kemudian diperhitungkan pertama kali pada hari kiamat. Ibadah yang ditanya pertama kali pada hari kiamat yaitu ibadah sholat. Bagaimana kalau kita meninggalkan sholat, kemudian ditanya pada hari kiamat, apa jawaban kita? Akan tapi kalau kita menjaga sholat, kita selalu ibadah kepada Allah tepat waktunya, insya Allah perhitungan diawali dengan adanya sholat, kita akan selamat pada perhitungan itu. Ditanya terhadap malaikat, ditanya oleh malaikat, sholatnya kita, ibadahnya kita, bagaimana? Jika itu kita benar-benar menjaganya, maka sholat itu akan menjadi penolong kita di yaumil qiyamah. Kemudian mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau memang kita benar-benar menjaga dan benar-benar melaksanakan sholat yang benar, maka itu akan bisa dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar. Keji itu yang sesuatu yang jelek, yang dibenci Allah. Munkar itu sesuatu yang dilarang Allah. Jadi kita itu harus benar-benar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Nah, dari sholat ini, insya Allah kita akan selalu terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hikmah dari sholat ini adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disiplin waktu, ya. Dari sholat kita bisa disiplin waktu, karena satu-satunya ibadah yang bisa mendisiplinkan kita pada waktunya yaitu adalah ibadah sholat. Tepat pada waktunya azan berkumandang, kita siap-siap untuk ibadah, itu termasuk disiplin waktu yang paling utama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian harus belajar dari sekarang, belajar melatih diri untuk benar-benar menjaga sholat, ya. Yang ayahnya ke masjid, ikut ke masjid, ya. Berjamaah itu lebih baik. Karena sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Lebih besar daripada sholat sendiri. Kemudian hidup bersih. Orang yang sholat itu pasti hidupnya bersih. Karena sholat itu harus bersih. Ya. Kemudian hidup tertib dan teratur. Di dalam sholat juga teratur. Baris, shaf, lurus semuanya. Rapatkan semuanya. Teratur dari gerakan-gerakannya. Begitu juga kita dalam kehidupan. Kita juga harus teratur. Dan orang yang selalu menjaga sholatnya pasti akan teratur dan tertib dalam hidupnya. Kemudian bersikap rendah hati. Orang yang selalu menjaga sholat ialah pasti dia selalu bersikap rendah hati. Tidak sombong, tidak membanggakan diri. Selalu dia bergaul kepada teman-temannya dan gak pernah menjauhkan orang-orang yang mendekatkannya. Jadi sholat itu selalu menjaga persaudaraan.
Jika kita selalu menjaga sholat, insya Allah kita akan selalu rukun kepada saudara-saudara kita, tetangga, masyarakat, semuanya. Nah, dari sekarang kalian harus membiasakan ibadah sholat. Kemudian, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Pasti damai. Jika orang selalu menjaga sholatnya, pasti damai, ya. Dan menjaga persaudaraannya, gitu. Kemudian hati menjadi tenang dan tentram. Orang yang menjaga sholatnya, hatinya pasti akan selalu tenang karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Yang tadi Bapak tadi bilang, persaudaraan kita, persatuan kita, kebersamaan kita itu terjaga jika kita benar-benar menjaga sholat. Memelihara diri dari perbuatan dosa. Nah, sholat itu termasuk kategori kita memelihara diri kita dari perbuatan dosa, dari perbuatan kesalahan-kesalahan, dari perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita harus melaksanakan sholat, karena dari sholat itu kita dapat mencegah dari perbuatan yang jelek yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jembatannya adalah sholat. Nanti Bapak akan mempraktekkan sholat itu nanti di kelas atas, yaitu di kelas 4. Sekarang kalian cukup untuk mengetahui bagaimana hikmah sholat itu, kenikmatan sholat itu, dan kalian harus bisa benar-benar belajar sholat yang benar. Nanti kalau ayahnya mau sholat ke masjid, kalau masjidnya jauh, boleh juga sholat berjamaah sama ayah di rumah. Jadi jangan males-males, ya. Ikuti ayah, bunda, sholat bareng-bareng di rumah. Karena sholat yang bareng-bareng itu Allah lebih menyukai dan pahalanya Allah berikan lebih banyak. Gitu. Nanti juga kalian akan terbiasa menjalankan sholat, ya. Nah, sekarang tugas kalian dalam mengerjakan soal-soal yang Bapak berikan ini. Penjelasan tadi cukup kalian mengetahui bagaimana itu sholat, dan sholat itu benar-benar menjaga diri kita dari perbuatan yang keji dan munkar. Karena satu-satunya ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya perantara, yaitu sholat. Nggak bisa diwakilkan, nggak bisa digantikan, nggak bisa diapa-apakan. Kalau kita sudah meninggalkan, maka tertinggallah itu. Oleh karena itu, pastikan kita benar-benar menjaga sholat kita. Dalam tugas ini, kalian bisa menulis di buku tulis isinya. Cukup sekian penjelasan singkat dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Hadanallah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.